فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. STA TV. Seorang pengajar Al-Quran di sebuah masjid mengisahkan, seorang anak kecil mendatangiku. Dia ingin mendaftar di halaqah Al-Quran yang aku bina. Aku bertanya padanya, apa kamu hafal beberapa ayat Al-Quran? Iya, coba sekarang bacakan aku beberapa surah di juz Ammah. Dia pun membacanya. Apa kamu hafal surah Al-Mulk? Iya. Aku pun kagum dengan hafalannya pada usia yang masih belia ini. Apa kamu hafal surah An-Nahl? Iya. Bertambah kekagumanku padanya. Kemudian aku tanyakan tentang surah-surah panjang. Apa kamu hafal surah Al-Baqarah? Iya, dia membacanya. Dan tak salah sedikit pun, meleleh hatiku semakin kagum. Ananda, apa engkau hafal Al-Quran seluruhnya? Iya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Aku memintanya untuk datang besok bersama ayahnya sebagai wali untuknya. Aku berpikir, bagaimana cara seorang ayah mampu menjadikan anaknya seperti ini? Esoknya ia pun datang bersama ayahnya. Aku melihat penampilan sang ayah sepertinya tidak melazimi sunnah dan bukan seorang penghafal. Ayahnya menuturkan kepadaku, apakah Anda kagum? Aku akan menghentikan kekagumanmu dan kuceritakan bahwa di balik layar kesuksesan anak ini ada seorang wanita dengan kekuatan 1000 lelaki. Dialah ibunya. Aku ceritakan kabar gembira bahwa aku memiliki 3 anak dan semuanya adalah penghafal Al-Quran. Anakku yang terakhir berumur 4 tahun, namun sudah menghafal juz Ammah. Dulu ibunya, ketika mendidik mereka berbicara, dia memulainya dengan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Mengajarkan mereka berbicara, yaitu dengan Al-Quran. Ibunya juga menumbuhkan kompetisi sehat. Siapa yang menghafal duluan, dia akan bebas memilih makan malam. Siapa yang duluan murojaah, dialah yang akan memilih kemana kita akan rihlah saat liburan akhir pekan. Siapa yang menghatamkan duluan, dialah yang akan memilih kemana kita berpergian saat libur panjang. Inilah metode ibunya. Ternyata, beginilah wanita mulia. Ketika ia solihah, maka solehlah pula sebuah rumah tangga.